Deja. Hai, Perkenalkan dulu, aku Ayu. aku Ari. Ini merupakan channel pertama kita yang kita beri nama adalah Deja Vu. Jadi channel ini membahas mengenai sejarah-sejarah Indonesia atau hal-hal yang harus kita bahas di Indonesia. Ya, benar sekali. Untuk channel pertama ini kita akan membahas mengenai Jugun Ianfu. Jugun Ianfu. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih Jugun Ianfu itu apa? Ya, Jugun Ianfu itu adalah wanita yang dipaksa untuk menjadi pemuas seks para Jepang yang ada di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945 gitu. Ya. Kemudian untuk para tentara Jepang ini cara membujuk wanita-wanita akan menjadi Jugun Ianfu itu ada beberapa cara. Kalau di Indonesia lebih banyak mereka dipaksa atau mereka diiming-imingi pekerjaan lebih bagus atau tujuan hidup yang lebih bagus. Ya, benar sekali. Kemudian kita lanjut ke fakta-fakta Jugun Ianfu. Iya, Kita akan menjelaskan beberapa fakta di sini, kurang lebih 5 fakta. Yang pertama itu adalah wanita Jepang menjadi Jugun Ianfu secara sukarela. ya, sama seperti yang tadi aku katakan bahwa kalau Jugun Ianfu itu rekrutannya ada beberapa cara. Yang pertama secara sukarela, yang kedua dengan diiming-imingi pekerjaan bagus, dan ketiga dengan cara dipaksa gitu. Ya, kita lebih fokus membahas mengenai yang dipaksa ini ya. Yang secara sukarela. Yang sukarela. Ya, jadi yang wanita Jepang menjadi Jugun Ianfu secara sukarela itu berawal dari kisah. Ini adalah kisah yang pertama baik-baik saja. Kenapa dikatakan baik-baik saja? Itu karena wanita-wanita Jepang secara sukarela. Jadi kemauan sendiri, tidak ada paksaan. Jadi mereka kayak happy kayak gitulah. Happy. Jadi mengaruhi ya tentang penyebaran juga di sini ya. Jadi wanita-wanita Jepang itu menawarkan jasa mereka sebagai pemuas nafsu seksnya para tentara-tentara Jepang gitu. Ya, pada saat itu kenapa bisa menyebar luas, Ri? Ya, itu karena tentara Jepang tidak sebanding dengan wanita Jepang yang menjadi sukarelawan Jugun Ianfu itu. Jadi makanya terus meluas. Jadi setiap tanah jajahannya Jepang, setiap ada wanita dijadikanlah Jugun Ianfu, ada yang dipaksa yang kayak gitu. Jadi kayak wanitanya yang di Jepang itu stoknya dikit. Stoknya dikit, guys. Stoknya dikit. Jadi akhirnya beberapa negara seperti Korea, ke Asia Tenggara merambah gitu ya. Dijajah. Jadi wanita-wanitanya beberapa juga jadi Jugun Ianfu. Ya. Kedua, faktanya adalah hanya perempuan Indonesia yang menjadi budak seks pada penjajahan Jepang. Jadi aku bacakan dulu ya sedikit mengenai ini, nanti baru kita responkan. Ketika wanita penghibur tak sebanding dengan jumlah tentara yang menginginkan jasa layanan pemuas hasrat seksual. Sebuah kisah dan catatan kelam pun mulai menjadi sejarah yang mengerikan, di mana Jepang akhirnya memperkerjakan budak seks di wilayah jajahannya dengan iming-iming pekerjaan. Lanjut. Ya, jadi para wanita itu berpikir jika mereka akan dipekerjakan sebagai perawat, sebagai buruh pabrik, disekolahkan ke luar negeri, jadi atau pemain sandiwara pada zaman dulu, tapi kenyataannya itu mereka dijadikan Jugun Ianfu, jadi diterima malah sebaliknya gitu. Ya, berawal dari Korea, Taiwan, dan Cina hingga akhirnya meluas ke wilayah Indonesia. Ya. Di mana Jepang menggunakan taktik yang sama untuk merekrut para Jugun Ianfu. Di Indonesia tak hanya orang pribumi yang menjadi korban, tapi juga para wanita berdarah Belanda, Portugis, Prancis turut menjadi penghuni rumah bordil. Oh, berarti dia nggak milih pandang bulu ya? Iya, jadi pokoknya ada dari wanita kecantikannya itu juga. Pokoknya yang mana ada yang berkata kasar aku nih memang. semua lo nggak pandang bulu. Yang mana aja menurutnya mereka? Yang aku dengar sih ada juga yang umur 9 tahun tuh ya. Itu sudah bisa jadikan Jugun Ianfu loh. Bayangin anak 9 tahun. Bayangkan apa rasanya jadi dia. Kayaknya dia menstruasi nggak sih? Iya, benar. Menstruasi loh. Ya udah deh, kita lanjut aja. Kemudian selain negara di atas yang disebutkan tadi oleh Ayu, negara yang termasuk dalam Jugun Ianfu adalah Jepang, Korea, Tiongkok, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Filipina, Myanmar,
orang-orang Eropa yang menjadi daerah koloninya si Jepang kayak gitu. Kadang aku heran sama Jepang kok maruk sekali maksudnya. Jadi kayak semua sudah dapat dijajah. Jadi Ini loh negara-negaranya juga. jadi banyak banget. Bayangin Thailand, gitu. Filipina. Kan Kayak artis-artis TikTok tuh banyak Filipina tuh cantik-cantik gitu-gitu dipilih-pilih. jadi kisarannya tuh kalau nggak salah 20.000 sampai dengan 30.000. Oh my God. Gitu. 20.000 sampai 30.000 wanita. 20.000 guys. Jadi 20.000. kayak wah banyak banget itu. Iya, banyak banget. Ya udah kita fakta yang ketiga ya. Fakta Ketiga, mengenai Yanju. Yanju itu adalah tempat para korbannya ini, para Jugonyafu diperkerjakan. Jadi mereka ini, tempat ini merupakan saksi bisu kan biksu ya, saksi bisu kejamnya tentara Jepang pada Jugonyafu. Iya. Yanjo atau rumah bordil adalah rumah yang digunakan sebagai tempat praktik prostitusi ini terjadi. Di mana di rumah bordil ini para wanita tidak diizinkan keluar dari komplek pelacuran kecuali dengan izin khusus. Izin Khusus, dia minta izin keluar. Yanjo juga menjadi tempat yang menyeramkan ketika sebuah rumah bordil dikelilingi oleh kawat berduri seperti kampung pertahanan. Jadi kayak penjara. Jadi kayak penjara di sana, rumah nih kayak kamar berjejer kayak gitu. Jadi di kamar itu kos-kosan gitu ya, ada satu wanita di dalam kamar itu. Nanti kalau seandainya tentara Jepang sudah selesai bekerja, mereka akan masuk ke salah satu kamar itu. Jadi mereka akan melakukan perbuatan tidak baik. Tapi yang pernah aku dengar tuh mereka tuh itulah apa namanya kayak kos-kosan dapat nomor, habis itu masuk deh bergiliran tuh. Iya. Jadi satu hari itu bukan melayani satu pria saja gitu. Jadi bisa iya karena banyak banget tentara Jepang pada saat itu kayak gitu. Bayangin mereka harus melayani mereka kalau tidak melayani dengan cinta itu kekerasan. Ya kayak dipaksa gitu. Tapi ada kok yang dipaksa enak. Kemudian wanita yang menjadi budak seks itu dilakukan secara tidak manusiawi. Udah dipaksa, diberlakukan seperti kayak diperkosa hak hidupnya dia dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Bayangkan sedihnya, menderitanya wanita-wanita pada saat itu. Jadi kalau dia tidak mau berhubungan badan, jadi mereka tuh dikasarin. Ada kok ini mereka akan dipukul, dilempar keluar bilik hingga menyebabkan tangan dan kaki mereka patah. Iya. Atau ditikam dengan pisau belati. Iya, ditikam. Dia ini laki-laki apa sih? Iya. Maksudnya dia udah minta jatah, terus dilakukan tidak manusiawi. Bahkan kalau memang mereka nggak segan-segan bunuh wanita itu, kalau memang udah nggak mau banget, maksudnya dianggap keterlaluan sama tentara Jepang. Ini ada nih bilang ada hukuman lain, misalkan lari itu kalau lari dipenggal, berontak dibunuh. Ya. Dan jika hamil akan dibayonet sampai mati. Ini aku masih belum dapat nih arti bayonet. Nanti kalau teman-teman tahu arti bayonet bisa komen ya di bawah. Mungkin kayak senjata apa tindakan ini masih belum dapat nih. Ya. Kemudian mirisnya kalau si Jun Yanfu ini terluka, mereka itu akan dirawat kok di rumah sakit. Cuma kalau sudah sembuh, mereka kembali lagi ke rumah bordil itu. Jadi melakukan pekerjaan yang tertunda, gitu. Yang tertunda. Jadi wanita-wanita di sana tuh nggak dapat libur, nggak ada libur, kecuali mereka menstruasi. Ya benar. Nggak ada cuti melahirkan itu nggak ada. Cuti hamil, bagi cuti hamil. Dan di sana wanita yang itu dicegah untuk hamil jadi disuntik biar nggak hamil kayak gitu. Suntik sapi gitu ya? Iya biar nggak hamil, jadi kayak kayak bilang kan kasian banget, makanya dibilang diberlakukan secara tidak manusiawi kayak gitu. Mereka dipakai tapi tidak boleh hamil. Iya. Mereka dipakai tapi tidak boleh hamil. Dipakai berbanyak, belum lagi sakit kelamin. Itu kan jadinya. Jadi makanya kan banyak trauma fisikis yang dirasain si Jun Yanfu itu. Kemudian lanjut ke yang keempat ya, jumlah korban dan tuntutan keadilan. Kalau untuk korban hingga saat ini belum diketahui jumlah korban pasti dalam praktik perbudakan seks ini karena tidak adanya dokumen yang menyebabkan perkiraan jumlah wanita dijadikan budak seks. Seperti yang tadi kita bilang kurang lebih 20 sampai 30.000 korban. Kemudian dengan demikian tuntutan permintaan maaf kepada Jepang pun datang dari berbagai wanita di belahan dunia yang mereka pernah jajah.
Tapi mereka itu kayak nggak merasa bersalah gitu, maksudnya mereka itu kayak mereka korbannya bukan Ya, Jepang malah bisa membuat itu tuh kayak berputar balik. ya Dia yang kita jadi- balikkan fakta kayak gitu. dia jadi korbannya, padahal banyak negara-negara udah menuntut itu ya. Ini pada pengadilan rakyat OINI, yaitu Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery. Jadi sebelumnya ini pengadilan serupa juga pernah dilakukan oleh Jepang pada tahun 1946 terkait kejahatan perang yang dilakukan Jepang dan juga untuk menampung laporan kasus tindak kejahatan seksual oleh Militer Jepang. Ya. Jadi ada beberapa dokumen juga nih. Ya, ada 7 dokumen yang dibawa oleh pemerintah Belanda, Prancis, Cina yang menyimpulkan bahwa militer Jepang itu secara langsung memaksa para wanita atau perempuan-perempuan yang bekerja di rumah bordel atau yanjo itu. Kemudian seperti wilayah Indonesia Korea yang disebutkan tadi itu. Dan Jepang selalu memposisikan dirinya sebagai war victim Iya. atau korban perang, padahal seperti kita udah bahas tadi ya, dia sudah merekrut, maksa, disiksa, Dan nggak mau tanggung jawab. mengutarakan fakta juga gitu. Bahkan boleh cuma meminta permintaan maaf Ya, aja dia nggak mau kayak gitu itu loh. kan dia yang buat pengadilannya cuma minta agar Jepang tuh Meminta maaf secara pada semua resmi korban. gitu. Tapi Jepang tetap tidak mau sampai sekarang. Sampai sekarang pun belum masih ada ya? permintaan maaf resmi kayak Nah, gitu. kalau untuk pemerintah Indonesia gimana sih, Ri? Tahu nggak begininya kepada para wanita-wanita? Oh ya, yang mantan Jungun Yanfu yang di Indonesia tuh ada sih yang beberapa diperhatikan, kayak dibuatkan apa namanya tuh Tempat lansia tuh ya. lansia-lansia Jadi di ya. sana mereka dirawat, tapi yang terakhir aku baca, Tempo itu sekarang ini belum diperhatikan banyak oleh pemerintah. Jadi berharap sekali sih pemerintah Indonesia ini kepada Jungun Yanfu itu tetap diberikan diperhatikan. ya santunan seperti itu. Jadi karena kayak waktu ini aku pernah lihat di YouTube, adalah akun YouTube lain bisa yang kalian meliput cari. panti jompo tempatnya si Jungun Yanfu itu nggak layak, ada atapnya yang bocor. Iya. Kemudian panti itu udah nggak sanggup membiayai gini si penghuni di sana, pokoknya miris sekali pakaian lah. gitu ya. Ya, dengan buat video ini sih kita berharap untuk pemerintah juga yang memperhatikan itu. Iya benar. Nah, ini sebagai bukti sebenarnya kita tidak boleh loh memandang sebelah mata pada Jungun Yanfu ini. Mereka loh salah satu Korban, bukan korban, gini dia. pahlawan. Ya, pahlawan pada zaman dahulu. Walaupun mereka mungkin pekerjaannya seperti dianggap itu, kotor gitu ya. tapi itu bukan kemauan mereka. Iya, mereka itu semata-mata memang dipaksa. Iya. Masa ada sih yang mau diperlakukan seperti itu? Kemudian sampai sekarang setelah selesai di bordel tuh, jadi kan Perang Dunia Kedua atau berakhir. Jadi para Jungun Yanfu itu Setelah mereka bebas, bebas, masih tuh malunya mereka, pasti takut psikis itu iya, takut kembali keluarga. Bahkan kebanyakan itu nggak bisa punya keturunan karena disuntik-suntik Iya. itu kayak gitu. Kasihan sekali memang. Ya begitu sedikit cerita mengenai Jungun Yanfu. Jika ada teman-teman punya informasi lebih atau mau menambahkan dari informasi tadi kita, bisa komen Di bawah ini ya. Minta tolong juga kalau punya ide-ide yang bagus untuk kita bahas, komen juga. Ya, komen ya. Terakhir kita jangan minta tolong banget untuk like Share dan subscribe. di channel kita Dejavu. Terima kasih. Bye bye.